Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Roaini. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan membuat video tentang praktek PBK KMB. Dosen pengampu Ibu Aida Sri Rahmawati MKep. WSD merupakan suatu tindakan drainase intrapleural yang digunakan setelah prosedur intratorakal. Tujuannya 1. Mengganti balutan dada selang WSD. 2. Memonitor kepatenan dan fungsi sistem WSD. 3. Mengganti botol WSD. 4. Mencegah infeksi di bagian masuknya selang WSD. Saya mengambil SOP perawatan WSD karena di dalam diagnosa saya yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan penumpukan cairan dalam rongga pleura ditandai dengan DS-nya klien mengeluh sesak, DO-nya klien tampak terpasang CTT, terdapat ronhi positif di lobus dextra inferior, pengembangan dada klien tertinggal sebelah kanan, urin output 500 cc per 24 jam, kedua kaki klien tampak edema positif 3, terdapat cairan pada lobus dextra paru 1200 ml, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/80 mmHg, respirasi 14 kali per menit. Kita ke perkenalan alat dulu. Di sini ada handscoon, di sini ada plaster, di sini ada pinset, di sini ada bengkok, di sini ada kapas yang sudah diberi alkohol 70%, betadin 10% dan cairan NaCl. Di sini ada balutan baru untuk mengganti nanti, dan di sini ada perlak. Dan terakhir di sini ada botol untuk mengganti nanti. Pertama-tama kita mencuci tangan terlebih dahulu 6 langkah yang baik dan benar. Kemudian kita pasang handscoon. Kemudian kita bawa perlak dan bengkok. Kemudian letakkan perlak di bawah selang WSD. Kemudian kita melakukan monitoring pada bagian kasa yang membalut pada selang WSD. Dan kita cek apakah di area kapas tersebut terdapat rembesan ataupun bunyi berdesik. Kalau sudah tidak ada, dan kita lihat ke area selang, apakah di area ini selang terdapat sumbatan ataupun lipatan, ataupun bisa mungkin terjadi kebocoran pada sambungan gelang WSD, selang WSD. Dan kita lihat di dalam botol, apakah di dalam botol tersebut terdapat warna berwarna merah. Kalau misalkan terdapat berwarna merah, berarti di dalamnya ada cairan hematodorak. Kemudian kita lihat jumlah yang ada di botol berapa milinya. Kemudian kita kembali lagi ke pasien. Kita akan mengecek pengembangan ekspansi paru klien dengan melihat adanya undulasi dan juga bubble ataupun gelombang udara. Kita akan mengecek undulasi dengan cara kita meminta klien, kita akan menyuruh klien untuk inspirasi dan ekspirasi. Kalau misalkan lagi inspirasi, berarti cairan akan naik, dan kalau misalkan ekspirasi, cairan akan turun. Misalkan, Ibu, maaf, sekarang Ibu harus tarik napas. Kita lihat cairan ini naik. Sekarang Ibu hembuskan secara perlahan. Kita lihat cairan ini turun. Kemudian kita lanjutkan ke pengecekan gelombang udara dengan cara menyuruh klien untuk batuk efektif. Misalkan, Ibu, maaf, sekarang Ibu batukan, Bu. Kita lihat di dalam botol terdapat gelembung udara. Terus kita sekarang ke balutan, mengganti balutan. Kita ambil dulu kapas yang sudah diberi cairan NaCl, alkohol, dan betadin. Kita lakukan secara perlahan.
Kalau misalkan ibu mengalami ketidaknyamanan ataupun nyeri, ibu bisa mengatasinya dengan cara tarik nafas. Kita buang secara perlahan. Kita buang ke bengkok. Kemudian setelah itu kita lihat di area ini, area yang sudah dibalutinya, apakah ada infeksi lokal seperti kemerahan, bengkak, ataupun ada nanah. Kalau sudah, kita lihat lagi di area jahitan, apakah ada benang jahitan yang putus dan juga kekuatan jahitan tersebut apakah masih kuat atau tidaknya. Kalau misalkan tidak, kita bersihkan selangnya. Kita bersihkan. Terus kita bersihkan selang ini, dan juga bersihkan di sambungan selang WSD. Kita buka. Kita bersihkan menggunakan kapas yang sudah disterilkan. Kita ganti botol yang baru. Kita sambungkan. Kita gunakan plester untuk menyambungkannya. Kalau sudah disambungkan, kita ganti kasa yang baru. Kemudian kita bawa perlak, bereskan perlaknya. Kita posisikan lagi baju pasien. Terus kita bereskan alat. Terus lepas sarung tangan atau handscool. Terus cuci tangan kembali. Terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.